Saya tanyakan lagi, kita kalah lo 4-0. Yakin? Yakin. Saya ngeliat orangnya sangat serius, ya skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kan kalian bisa lihat. Tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala. Ya saya rasa sesuatu yang out of the box gitu. Makanya kemarin setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah lo 4-0. Yakin? Yakin, saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, menjadi WNI dan siap bermain untuk tim Garuda kita. Dan merah putih di dada sekarang. Hari ini atau tadi siang sudah diresmikan ya pengambilan sumpah itu, dan juga ada Dion Marks bersama dengan tim Hypens. Mereka bertiga yang diambil sumpah. Amunisi baru jelang hadapi China, Erick Thohir jemput Erling Haaland saat baru tiba di Indonesia. Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan menggema di dunia sepak bola tanah air. Menjelang laga krusial timnas Indonesia menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, publik dikejutkan dengan kedatangan sosok fenomenal, Erling Haaland. Yang lebih menarik lagi, Haaland dijemput langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sesaat setelah ia mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Indonesia benar-benar sedang mengupayakan sesuatu yang luar biasa? Atau ini hanya kunjungan biasa? Jawabannya ternyata lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Kedatangan Erling Haaland ke Indonesia jelas bukan peristiwa biasa. Dalam suasana persiapan serius menuju pertandingan kontra China, kehadiran striker Manchester City ini memantik spekulasi. Publik sontak membanjiri media sosial dengan pertanyaan, benarkah Haaland akan dinaturalisasi? Apakah Indonesia sedang menjalankan misi besar merevolusi lini depan? Namun sebelum rumor berkembang lebih jauh, Erick Thohir memberikan pernyataan resmi, kedatangan Haaland memang bukan sekadar kunjungan pribadi. Kami sedang menjajaki kolaborasi jangka panjang, baik dalam pengembangan sepak bola usia muda, hingga potensi kemitraan strategis yang bisa menguntungkan Indonesia dan Haaland secara profesional. Pernyataan tersebut tentu masih menyisakan teka-teki. Apakah hanya kolaborasi akademi, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan di balik layar? Erick Thohir dikenal sebagai sosok visioner dan penggerak perubahan. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, berbagai gebrakan telah ia lakukan, mulai dari mendatangkan pelatih berkualitas seperti Shin Tae-yong, mempercepat proses naturalisasi pemain diaspora, hingga menjalin hubungan strategis dengan FIFA. Kini, dengan kedatangan Erling Haaland, Thohir sekali lagi membuktikan bahwa dirinya tidak main-main. Ia menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari rencana besar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia. Kita tidak hanya membangun timnas, tapi juga ekosistemnya. Haaland datang bukan hanya sebagai pemain top, tapi juga sebagai simbol inspirasi dan peluang. Kita ingin pemain-pemain muda kita tahu bahwa dunia kini membuka diri terhadap Indonesia, ujar Erick dalam konferensi pers singkat di Hotel Mulia, Jakarta. Dalam sesi wawancara eksklusif bersama beberapa media nasional, Haaland mengungkapkan kekagumannya terhadap antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Ketika ditanya soal kemungkinan membela Indonesia, Haaland tertawa kecil dan menjawab diplomatis, "Saya sangat menghargai ajakan ini. Tapi saat ini, saya masih fokus bersama klub dan tim nasional saya. Namun untuk berkolaborasi dalam pengembangan sepak bola Indonesia, saya terbuka dan antusias." Jawaban itu tentu tidak serta-merta menjawab pertanyaan publik, namun membuka ruang optimisme. Laga melawan China menjadi sangat krusial bagi langkah Indonesia menuju putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong menekankan pentingnya fokus, kedisiplinan, dan kerja keras dari seluruh pemain. Dengan kedalaman skuad yang kini mulai merata, kehadiran pemain diaspora seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, JIZ, hingga Sandy Walsh menjadi tulang punggung skuad. Namun, sektor penyerangan tetap menjadi titik sorotan.
Indonesia butuh striker kelas dunia untuk menembus pertahanan tangguh China, yang dikenal disiplin dan terorganisir. Inilah sebabnya kehadiran Haaland, meski bukan sebagai pemain timnas, tetap memiliki nilai simbolis besar. Ia memberikan suntikan moral, sekaligus motivasi kepada para striker muda Indonesia bahwa mereka bisa bercita-cita setinggi mungkin. Sejumlah pengamat menyebutkan bahwa naturalisasi Erling Haaland hampir mustahil secara administratif. Ia tidak memiliki darah keturunan Indonesia, dan FIFA memiliki aturan ketat soal perubahan asosiasi sepak bola. Namun, spekulasi tentang keterlibatan profesional Haaland dalam proyek jangka panjang Indonesia tetap terbuka. Jika hal ini terwujud, Haaland bisa menjadi katalis besar dalam pengembangan talenta lokal. Ia bisa menjadi inspirasi langsung, memberi pelatihan khusus, atau bahkan membawa pelatih dan sistem pembinaan dari Eropa ke Indonesia. Langkah Erick Thohir ini bukan hanya manuver olahraga, tapi juga strategi branding. Dengan mendatangkan nama besar seperti Haaland ke Indonesia, ia sekaligus menarik perhatian dunia bahwa Indonesia serius membangun sepak bolanya. Sama seperti Jepang dan Korea Selatan yang dahulu mengundang pemain-pemain top dan pelatih elit untuk membangun reputasi, Indonesia kini berada di jalur yang sama. Lebih dari itu, kedatangan Haaland juga membuka peluang sponsor, investor, dan mitra luar negeri yang mungkin selama ini ragu untuk masuk ke dunia sepak bola Indonesia karena isu manajemen atau infrastruktur. Salah satu mimpi besar Erick Thohir dan masyarakat Indonesia adalah melihat Garuda terbang di Piala Dunia. Meski jalan ke sana masih panjang dan penuh tantangan, langkah-langkah strategis terus diambil. Dari pembinaan usia dini, perbaikan liga, pelatihan pelatih, hingga naturalisasi pemain diaspora, semuanya berjalan paralel. Kehadiran Haaland menjadi semacam lonceng harapan bahwa Indonesia kini bermain di level yang berbeda. Bukan hanya bicara Asia Tenggara, tapi ingin bersaing di tingkat Asia, bahkan dunia. Kedatangan Erling Haaland ke Indonesia di tengah persiapan laga melawan China adalah sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami perubahan besar. Erick Thohir, dengan visinya yang besar dan jejaring internasionalnya, kembali membuat gebrakan yang membuat dunia menoleh. Meski Haaland belum tentu akan membela merah putih, kehadirannya tetap menjadi amunisi baru, setidaknya dari sisi semangat, inspirasi, dan diplomasi sepak bola. Laga melawan China pun kini tak hanya soal 3 poin, tapi juga momentum menunjukkan bahwa Indonesia siap naik kelas. Apakah ini awal dari babak baru sepak bola Indonesia? Kita tunggu kelanjutannya.